Kita awali informasi pertama, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Anyar Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Ganasnya amukan si jago merah membuat belasan rumah dalam sekejap ludes terbakar. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membumbung tinggi muncul dari permukiman warga Jalan Anyar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun belasan rumah permanen dan semi permanen ludes terbakar. Api diketahui pertama kali muncul dari atap salah satu rumah yang kemudian membesar, lalu menyambar ke bangunan rumah lainnya. Banyaknya material bangunan dan barang yang mudah terbakar, membuat kobaran api kian mengganas hingga sulit dipadamkan. Warga pun panik dan berhamburan menjauh demi menyelamatkan diri. Sejumlah warga lainnya yang rumahnya belum terkena kobaran api berusaha mengevakuasi barang berharga mereka. Saya lihat ketemu ada asap gede aja. Asap gede? Tiba-tiba langsung gede aja gitu, Bu? Iya, ada asap hitam aja. Sempat terdengar ledakan apa gimana, Bu? Belum. Terus warga gimana, Bu, tadi, Bu? Habis ada api, Bu, langsung panik apa gimana, Bu? Masih bantuin kayak gini. Masih bantu kayak gini. Setelah 30 menit, belasan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Palmerah dan Polres Jakarta Barat menggerebek kampung narkoba di Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. 30 orang pria dan wanita ditangkap positif narkoba dengan temuan barang bukti 21 gram sabu, alat hisap sabu, senjata tajam, dan timbangan digital. Polisi kembali menggerebek sarang narkoba di Kampung Boncos di Palmerah, Jakarta Barat. Dari lokasi ini petugas mengamankan barang bukti 21 gram sabu, alat hisap sabu, senjata tajam, dan timbangan digital. Tak hanya narkoba, polisi juga mengamankan 31 pria dan wanita dan 30 diantaranya positif narkoba. Seluruh pelaku yang dinyatakan positif narkoba diangkut ke Polres Jakarta Barat. Sementara satu orang yang negatif diperbolehkan pulang. Kampung Boncos sudah berulang kali digerebek namun tetap saja dijadikan sebagai lokasi peredaran narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, tak terima putus cinta, seorang pria menyebar video dan foto asusila mantan pacar ke keluarga, bahkan rekan kerja. Pelaku akhirnya ditangkap polisi, sementara korban yang bekerja sebagai perawat memutuskan untuk berhenti. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus seorang pria berusia 40 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pria ini menyebarkan video dan foto asusila mantan pacarnya ke keluarga, bahkan rekan kerjanya. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat berupaya mengelak. Namun saat polisi menunjukkan sejumlah bukti, ia akhirnya tak berkutik dan pasrah saat digiring polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyebar video asusila mantan kekasihnya karena sakit hati ditinggal pergi. Ya, yang merupakan pacarnya pelaku. Untuk pelaku sendiri kami jerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang dimana pelaku ini dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti telepon seluler serta komputer jinjing milik pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan, sementara korban yang trauma memutuskan berhenti dari tempat kerjanya sebagai perawat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Ayus melaporkan. Pemirsa, uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar diakui sulit dibedakan dengan uang asli secara kasat mata. Meski demikian, upal itu tidak memiliki pengaman yang dimiliki Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian,
kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas resmi mengakui kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla berdasarkan kajian ADART PM Indonesia. ADART dari kepengurusan PMI yang dipimpin Jusuf Kalla juga telah dikukuhkan oleh Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyerahkan langsung balasan surat dari kepengurusan PMI Jusuf Kalla di kantor Sekjen Kemenkum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang. Dengan adanya keputusan ini, Jusuf Kalla menyampaikan rasa terima kasih kepada Menkum Supratman yang telah mengukuhkan ADART dan kepengurusan PMI yang dipimpin Jusuf Kalla secara aklamasi. Kementerian Hukum memberi pengakuan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla. Dan karena itu maka dengan ini tentu maka isu-isu tentang ada pengurus baru itu berarti sudah dijelaskan arahan dari pemerintah yang sah cuma karena prinsip Palang Merah internasional hanya boleh ada satu Palang Merah di suatu negara. Tak hanya dikenal akan destinasi wisata kuliner, Kota Medan juga memendam banyak talenta berbakat dalam dunia tarik suara. Ya, tak heran banyak finalis KDI yang datang dari kota berjuluk Paris Van Sumatera ini. Salah satunya adalah Hussein, remaja 16 tahun yang menjadi runner-up KDI 2023. Kota Medan, Sumatera Utara memang sejak dulu dikenal sebagai surganya wisata kuliner dan pesona alamnya. Namun di kota yang dijuluki Paris Van Sumatera ini juga banyak memendam talenta berbakat dalam dunia tarik suara. Salah satunya runner-up juara kontes Dangdut Indonesia KDI 2023, Muhammad Fahrizal Husaini atau yang kerap disapa Husein. Remaja 16 tahun yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA ini merupakan bintang dangdut lulusan KDI dan kini mulai menghiasi Balantika musik dangdut Indonesia. Di salah satu aktivitasnya sebagai pedangdut muda, Hussein juga merupakan siswa terbaik di sekolah. Sebagai musisi, ia aktif dalam bermusik dengan mengajarkan teman-teman di sekolahnya untuk mencintai dangdut. Cengkok Melayu yang kental menjadi karakter tersendiri. Kecintaannya akan musik khususnya dangdut sudah terlihat sejak masih kanak-kanak dan terus diasah hingga kini. Cintamu tanpamu, ya sayang, sebagai malam tiada. Cintaku tanpamu, ya sayang. Saya mulai kenal dunia musik dari ayah dari sejak TK. Genre pertama saya itu sebenarnya lagu pop. Nah, cuman setelah ayah ngelihat kayaknya ada potensi nih untuk ke dangdut. Jadi lambat laun saya coba digeluti di dunia dangdut dan akhirnya sekarang saya lebih fokus ke dangdut. Pihak sekolah dan teman-teman Hussein juga selalu mendukung seluruh kegiatannya sebagai pelajar sekaligus artis dangdut muda. Hussein tuh masih belasan tahun, masih sepantaran sama aku. Tapi dia bisa bawa Sumut itu jauh, bawa nama sekolah itu jauh lebih meningkat, nama sekolah jauh lebih naik, lebih famous. Nyanyinya atau di bidang seni itu dari awal sekolah di sini udah nampak, udah menonjol. Kebetulan juga saya tahu informasinya bahwa Nak Hussein ini
pernah mengikuti ajang ya di tingkat Kota Medan atau Sumatera Utara. Ya. Nantinya ajang pencarian bakat penyanyi dangdut kontes Dangdut Indonesia KDI akan kembali menggelar audisi di Kota Medan 18 hingga 19 Januari 2025. Diharapkan ajang ini akan melahirkan pedangdut terbaik di tanah air. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Memanfaatkan potensi unggulan minyak kemiri hasil dari Musyawarah Perencanaan Partisipatif Pembangunan Ekonomi Kampung atau P3EK bersama program tekad Kemendes PDTT Desa Inegena Kabupaten Ngada siap menembus pasar dunia. Desa Inegena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi contoh program transformasi ekonomi kampung terpadu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bekerjasama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Kehadiran program tekad diwujudkan dalam bentuk dukungan dana pemberdayaan masyarakat dan pendampingan badan usaha milik desa BUMDes Maju Bersama Inegena dengan komoditas unggulan minyak kemiri. Bantuan dana ratusan juta rupiah program tekad Pemda Ngada dan pihak swasta dialokasikan untuk pembelian mesin pemecah kemiri, pemeras minyak, oven hingga tempat penyimpanan. Waktu itu di tahun 2022 masyarakat bersepakat bahwa mereka ingin mengembangkan usaha produk minyak kemiri. Pada waktu itu kelompok KPB Maju Bersama Desa Inegena mendapatkan gelontoran dana sebesar 100 juta. Dari PT Agradaya ini memberikan bantuan manajemen juga kemitraan dalam bidang pemasaran nanti yang rencananya untuk diekspor. Dari CSR PT Perindo ini sebesar 149 juta, ini dukungan anggaran untuk pembangunan rumah produksi. Selain membuka lapangan kerja, warga bisa menjual kemiri ke BUMDes serta mengolah limbah cangkang kemiri menjadi briket. Masyarakat bahwa pasar semakin dekat. BUMDes kita sudah alokasikan dana penyertaan modalnya untuk melakukan pembelian, lalu kemudian kita ekspornya keluar. Atas keberhasilannya dengan produk komunitas unggulan minyak kemiri, BUMDes Maju Bersama Desa Inegena diapresiasi Kemendes PDTT sebagai desa program TK terbaik tingkat nasional tahun 2024. Dimulai sejak tahun 2020, program tekad secara signifikan telah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di 9 provinsi dan 25 kabupaten wilayah Indonesia Timur. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ayus melaporkan. Pemirsa, memasuki akhir pekan dan libur Natal, stasiun Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang kereta api. Ya, selama masa libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 1 menjual lebih dari 800 tiket dan kini telah terjual sebanyak 47%. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Oki Mahendra. Memasuki akhir tahun dan jelang malam Natal 2024, para penumpang mulai memadati kawasan stasiun Pasar Senen, Jakarta. Data per tanggal 20 Desember 2024 ini tercatat sebanyak 37.000 tiket telah terjual untuk stasiun daerah operasional 1. Di mana untuk stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 32.000 penumpang, sementara 14.000 penumpang lainnya berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta. Dan memang sebelumnya PT KAI telah memetakan untuk masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2025 ini terjadi pada 19 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang. Selama masa itu nantinya akan ada sebanyak 78 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya, di mana PT KAI Daop 1 menyiapkan sebanyak 800.000 lebih tiket untuk para penumpang. Untuk saat ini pun telah terjual sebanyak 380.000. Itu artinya sudah sebanyak 47% tiket terjual dan masih ada 57% lainnya yang masih bisa dibeli oleh para calon penumpang untuk masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2025. Sementara itu untuk destinasi favorit pada masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2025 yakni ada Bandung, kemudian Surabaya, Yogyakarta dan juga Semarang. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak negara-negara D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu membela Palestina.
Tiba di The New Capital President Palace, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Saat sampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8, Presiden ajak anggota 8 negara berkembang D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan Palestina. Presiden juga menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa atasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat menghadapi situasi geopolitik yang sedang terjadi. Sementara di tengah kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan. Presiden Prabowo juga sempat berpidato di hadapan mahasiswa. Ya, sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau proyek serta kantor sistem pengolahan air minum Jatiluhur di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, dalam kunjungannya, Wakil Presiden melihat instalasi pengolahan air minum untuk ketersediaan di Jawa Barat dan juga Jakarta. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran didampingi Wamen PU dan Direktur Utama Espam Jatiluhur melihat kantor pengolahan air minum untuk ketersediaan di wilayah Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta. Gibran menyatakan kondisi air bersih yang bisa dikonsumsi ibu dan bayi sangat berpengaruh atasi stunting. Sistem pengolahan air minum Espam Jatiluhur resmi beroperasi secara komersial pada 18 Desember 2024. Espam Jatiluhur memenuhi kebutuhan air berkualitas untuk 1,9 juta jiwa di Kabupaten Karawang, Bekasi, serta Jakarta. Yang paling penting adalah kebersihan air. Jadi kita hari ini Jatiluhur mengecek kesiapan air yang ada di sini. Dan ini mengairi Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, jadi luar biasa sekali. Demo tolak PPN 12% di seberang Istana Merdeka dilakukan sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya perkumpulan penggemar musik Korea atau K-popers. Di tengah guyuran hujan, puluhan K-popers turut meramaikan demo tolak PPN 12% di depan istana. Mayoritas massa yang menggelar demo merupakan anak muda pecinta budaya Korea. Aksi dilakukan melalui berbagai tulisan penolakan kenaikan PPN 12% sambil membawa atribut berupa lightstick dan bernyanyi. Menurut para K-popers ini, kenaikan pajak akan berdampak pada harga konser, album maupun barang-barang lainnya yang dibeli dari luar negeri. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan mulai masif digunakan. Sejumlah pekerjaan sudah bisa digantikan dengan teknologi artificial intelligence atau AI, termasuk profesi jurnalis televisi. Peluncuran buku kompetensi jurnalis televisi di Hall Dewan Pers Jakarta mengakhiri rangkaian kegiatan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI tahun 2024. Peluncuran ditandai penyerahan buku dari Ketua Umum IJTI, Heri Kurniawan, kepada Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Dirjen Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Moli Prabawati, mewakili Menkom Digi, Muintia Hafid yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Moli mengatakan peran jurnalis saat ini tidak bisa digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan. Jurnalis tetap memiliki kewajiban moral untuk turut menjaga dengan membangun narasi yang positif demi kelancaran penyampaian informasi yang akurat, adil, transparan, serta sesuai dengan profesionalitas dan independensi jurnalistik. Kita harus mengantisipasi itu. AI itu kita nilai sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Kita tidak bisa mungkin menghindarinya karena kita kemajuan teknologi yang tidak dibuat di sini juga, tapi juga berkembang Indonesia juga dibuat oleh orang di luar sana. Bagaimana kemudian kita semua merapatkan barisan supaya mampu membuat AI itu, teknologi tersebut menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi publik, bukan malah sebaliknya. Kita tidak boleh sampai dirugikan oleh AI.
Teknologi kecerdasan buatan menjadi tantangan dan peluang bagi jurnalis televisi. Namun teknologi kecerdasan buatan itu tidak akan mengganti peran jurnalis televisi. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Timnas Indonesia menjalani serangkaian persiapan fisik jelang laga krusial penyisian grup lawan Filipina di ajang Piala AFF 2024. Kemenangan sangat dibutuhkan untuk membawa pasukan Garuda bisa menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Serangkaian persiapan fisik dan pemantapan strategi dilakukan Timnas Indonesia jelang laga krusial grup B Piala AFF 2024 menghadapi Filipina. Bermain di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah menjadi dorongan tersendiri pasukan Sintayong untuk bisa memenangkan perlawanan Filipina. Kemenangan menjadi hal mutlak yang harus diraih Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk bisa menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Indonesia kini hanya mengantongi 4 poin dari 1 kali kemenangan saat melawan Myanmar 1-0, seri 3-3 dengan Laos dan kalah dari Vietnam 1-0. Dari statistik pertemuan kedua tim, Indonesia lebih banyak meraih kemenangan ketika menghadapi Filipina. Intinya semua para pemain pengen melanjutkan timnas Indonesia ini ke babak selanjutnya. Jadi mohon dukungannya buat pertandingan besok. Pertandingan besok itu sangat penting. Jadi tolong dukung kita semua. 최선을 다할 것이다. 그리고 제 개인적인 생각은 필리핀을 좋은 성과를 내서 예선 통과할 수 있게끔 준비하고 있다. 그렇기 때문에 우리 팬들이나 Nantinya laga timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar Sabtu 21 Desember 2024 pukul 8 malam. Kemenangan sangat diharapkan tim Merah Putih demi memuluskan langkah untuk meraih gelar Piala AFF pertama kalinya. Dari Solo, Jawa Tengah, Ayanu Fustri Juyanti, iNews melaporkan.